Ada 4 jenis orang yang akan Anda temui pada saat-saat ini ya, dalam keadaan VTube sedang posisi kayak semacam down. Apa itu? Anda bisa simak video ini sampai akhir, saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. VTuber semangat pagi, salam ekstrim ya. Pada kesempatan hari ini, alhamdulillah saya bisa on pada tengah malam ini ya. Jadi ini tadi ceritanya kita ada tamu, terus saya izin sebelum kita sholat kita share kepada Anda, tentunya akan memberikan sebuah info update ya, kabar tentang VTube, baik ini dari VTuber maupun dari info dari manajemen. Kalau nggak ada info dari manajemen secara langsung ya, kita akan sampaikan info tentang VTuber ataupun dari yang lainnya. Oke, saya doakan semoga Anda semuanya, para subscriber GSTV, diberikan kesehatan lahir batin dan kita masih bisa bersama-sama menanti VTube on lagi semacam itu. Saudaraku, pada kesempatan ini saya akan sampaikan 4 jenis manusia, terutama yang memberikan info kepada Anda, dan Anda termasuk menyimak yang mana. Jadi seperti ini, saudaraku. Memang fenomena yang terjadi sebelum VTube ini maintenance bahkan sampai sekarang itu, ada banyak sekali para konten kreator yang mereka itu memang hanya sekedar mengambil konten dari orang lain. Bahkan saya pun pernah juga mengambil konten dari seorang YouTuber namanya Pak Widi, orang Jogja. Cuma bedanya saya izin, saya cari WhatsApp-nya, saya izin, dan beliau boleh, barulah saya upload. Dan kemudian adab itulah yang saya berikan kepada para teman-teman yang saya tahu konten saya banyak yang upload, re-upload dan seterusnya. Cuma saya tinggal ketika memang saya ada komen dan direspon, ya sudah, intinya apa? Kalau kita mengambil konten orang lain, tentunya satu harus izin, ya enggak? Yang kedua, karena ini hak cipta, itu harus kita menerapkan link asli itu di deskripsi. Jadi di bagian video kita ngomong itu, silahkan Anda simak video aslinya di deskripsi seperti itu. Dan itu tidak ada ruginya bagi konten kreator, karena memang mereka hanya mengupload saja gitu loh, hanya mengedit sedikit, dan akhirnya masalah ide, ya enggak, ide itu mahal, saudaraku. Kemudian Pak Kris tadi cerita untuk satu video 10 menit itu harus membutuhkan waktu 3-4 jam upload. Nah, itulah yang terjadi. Bahkan kalau kita melihat channel-channel yang memang dia editingnya luar biasa, itu kadang bisa lebih, bisa seharian gitu. Karena memang tidak semudah membalikkan tangan untuk membuat sebuah video, saudara, untuk bisa Anda nikmati dan seterusnya. Jadi golongan yang pertama, mereka hanya mere-upload tanpa mereka berpikir bahwasanya perjuangan seorang konten kreator untuk mewujudkan atau melahirkan sebuah video ini tidak semudah membalikkan tangan. So, saran saya untuk yang pertama ini, rubah sikapmu, karena nanti kalau kita berbicara halal dan barokah dalam bekerja lah, itu akan menjadi suatu, ini halal enggak ya? Itu kan sama aja nyuri, saudara. Sama aja nyuri loh. Kalian mencuri hak cipta orang lain, mencuri hak fikir orang lain. Nah itu dia. Ingat ya, kemarin jadi Corbuzier mewawancarai Pak D. Indro kan, itu ada urusan-urusannya jangka panjang. Jangan berpikir ini karena kita masih kecil gini-gini, oh jangan, harus dipikirkan dari sekarang, barulah nanti kita akan berkembang itu dengan kehati-hatian, dengan kewajaran. Itu saudara. Yang kedua, golongan yang kedua yang mereka memang memiliki petunjuk. Pada saat VTube itu masih on, itu ada petunjuk. Ya kan? Kita yang masuk ke dalam konten kreator nasional itu ada bahasan. Oh, ini nanti bahas bab ini, tolong dikembangkan sesuai dengan cara masing-masing. Ya kan? Muncullah Pendawa 5 dan yang lain-lain, itu kan ada petunjuk. Ketika MT1, MT2 barulah mereka karena memang clue, hanya sekedar clue saja,
tidak dibimbing, ya kan? Maka istilahnya muncullah clue ini dipecahkan dengan apa yang mau diangkat seperti apa dan saling meresonansi. Tadi saya melihat videonya Pak Fendi, mantap jiwa Pak Fendi. Jadi intinya seperti itu. Ada job description masing-masing untuk mengiring member menjadi tenang, menjadi itu tugas konten kreator. Nah, kemudian yang ketiga memang manajemen. Manajemen ini adalah My Future Business School yang pada saat ini memang tidak update karena memang info yang disampaikan belum A1, dalam artian info ini belum saatnya di-share, enggak pantas di-share atau dan seterusnya, sehingga mereka tidak menampilkan. Karena yakin ketika kita VTube mau selesai maintenance kemarin, tetap itu disampaikan kok, tetap nongol wajah ini VTube is back. Ingat nggak VTube is back, ya kan? Itu karena VTube sudah mau nongol, beberapa hari langsung on. Lah ini nanti sinyalnya juga begitu. Kalau memang sudah clear semuanya, pastilah manajemen akan nongol atau perwakilan siapa, My Future Business School. Nah ini adalah yang ketiga, konten kreator yang ketiga. Nah yang terakhir yang nomor 4 adalah haters. Kalau konten haters, apakah Gus pernah lihat? Loh pernah, saya sering. Bahkan saya banyak belajar dari haters itu dari dulu. Kenapa? Apakah yang disampaikan itu memang benar? Apa memang ada salahnya? Kebanyakan memang ngawur aja, namanya haters kan. Dalam artian yang disampaikan hanya yang jelek-jelek saja. Jarang seorang haters yang wah ini VTube luar biasa, jarang. Karena memang yang di dalam hatinya, di dalam pikirnya mengenai VTube ini adalah perkara yang jelek. Dan rata-rata salah dan banyak yang bukan VTuber. Sehingga ketika mereka bercerita tentang VTube begitu ya nggak nyambung, karena dia tidak menjalani, dia tidak punya pengalaman secara langsung. Itulah namanya haters. Tapi ya monggo, haters itu kan juga punya manusia juga, dan dia juga butuh viewer. Kalau Anda mengatakan konten kreator butuh viewer, semua konten kreator di dunia butuh viewer, saudara. Cuma kalau konten kreator itu pada saat ini, wah apakah dibayar sama manajemen? Tidak ada bahasan semacam itu. Semua dengan rela hati. Maka ketika ada wah ini cari viewer saja gitu lah, ya monggo. Kamu mau nyari viewernya, subscriber, semua konten kreator sama. Terus Anda mau nyalain konten kreator VTuber doang gitu? Nah jangan begitu saudaraku. Jadi haters juga mengambil hashtag VTube. Saya udah sering ngomong loh ya. Saya di season akhir saya katakan, satu adalah konten kreator yang ngawur, dalam artian memberikan satu info kadang-kadang kopas tanpa izin. Tolong saya katakan setelah ini tetap lebih berhati-hati. Kalau kita nyari mau di hak cipta gampang itu, buka pengaturan, tapi kan kasihan. Kalau saya sendiri cenderung monggo silahkan, tetapi izino. Silahkan Anda izin, Anda terapkan link aslinya itu di deskripsi. Dan ketika ini peringatan juga, ketika Anda tidak melakukan, ya tinggal saya masuk ke pengaturan hak cipta semua selesai. Dan Anda nggak bisa monetes, nggak bisa diblokir itu. Tapi saya tidak akan melakukan itu ketika ada etiket baik. Anda memasang link asli di deskripsi, itu sudah penghormatan. Di channel saya yang hubungannya dengan lagu ya, itu ada cover dan lirik, saya sertakan kok link aslinya. Itu adabnya semacam itu. Kemudian yang golongan kedua adalah yang mereka menampilkan info dari VTube tapi dengan sebuah koordinasi. Jangan salah, kita koordinasi dengan Pendawa 5 dan seterusnya. Ini bagaimana caranya? Kita belajar terus kok untuk masalah penampilan VTube sebagai YouTuber ini. Itu ada koordinasi saudara. Jadi kita ngomong VTube bukan berarti ya seperti yang dikatakan, ini sinyalnya A sampaikan B sampai Z. Jadi supaya apa? Jangan sampai yang sampai kepada para VTuber ini adalah terlalu vulgar, itu malah justru kita dilarang. Dan ketika ada salah, di take down kalau kita, di take down. Makanya kita sangat berhati-hati dalam menyampaikan sesuatu. Dan yang ketiga manajemen, ini tunggu saja karena kita pun sebagai konten kreator juga sama-sama menunggu itu konten dari manajemen. Dan yang terakhir konten haters, saran saya kalau Anda gak kuat mental gak usah dilihat lah. Kalau Anda kuat mental silahkan, itu juga YouTuber juga kreator juga, dan orang Indonesia juga. Ngapain sih?
Karena namanya haters lover ini adalah sahabat kehidupan, yang penting kita bijaksana. Tapi kalau Anda nggak kuat hati, ya nggak usah, ngapain gitu loh, percuma kan. Jadi intinya tetap kita fokus, dan pada saat-saat ini kita memang menunggu V2PON ini butuh perjuangan, trust yang tinggi, kata Bu Yunita, harus butuh trust yang tinggi. Maka tetap kita tampilkan aura yang terbaik. Seperti yang saya posting tadi, aura positif itu hikmah dari maintenance ini, dan saya sampaikan cuma beberapa menit saja, 2 menit kalau nggak salah. Semoga bermanfaat, dan konten ini juga sekaligus peringatan bagi Anda yang sering mengupload karya orang. Hati-hati loh, itu karena Anda bisa kena cipta gitu kan. Maka langkah yang terbaik, minta izin dan link taruh di deskripsi. Hormati mereka, orang yang berkarya itu tidak semudah membalikkan tangan. Jadi dengan Anda menghormati, maka suatu saat Anda akan dihormati oleh orang lain. Itu sapaan saya di tanggal 4 ini. Sampai bertemu di besok hari. Semoga bermanfaat. Salam ekstrim.